Halo adik-adik, selamat datang di kelas saya, Maria Fatima Sarimurni. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal dampak pernikahan dini. Ayo pikir panjang sebelum menikah muda. Sebelum itu, kakak ingin bertanya pada kalian, kira-kira berapa sih usia minimal seseorang menikah? Iya, betul sekali bahwa minimal usia kita menikah yaitu 19 tahun. Tetapi kakak akan memberitahu kepada kalian apa sih pernikahan dini itu. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia dewasa atau usia yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai syarat sahnya pernikahan. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi teman-teman, seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun dan ketika dia melakukan pernikahan, maka dia terlibat dalam pernikahan dini. Adik-adik, dari pernikahan dini yang dilakukan oleh sepasang kekasih, tentu akan ada dampak ataupun akibat terhadap kondisi mereka. Itulah mengapa kami hadir dan saya hadir di sini untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang dampak pernikahan dini. Di sini saya akan memberikan 5 poin penting tentang dampak pernikahan dini. Yang pertama itu gangguan kesehatan. Pernikahan dini sering dialami oleh remaja. Otomatis secara fisik dan mental mereka belum siap untuk hamil dan melahirkan. Kondisi tubuh yang belum matang dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia, tekanan darah tinggi, dan hal itu terjadi saat seorang wanita hamil. Selain itu, teman-teman, risiko pendarahan saat persalinan tentu terjadi. Karena apa? Karena organ reproduksi mereka itu belum siap atau belum matang untuk hamil dan melahirkan. Yang kedua, yaitu poin yang kedua yaitu risiko bayi lahir stunting. Ibu yang menikah dan hamil di usia muda cenderung memiliki asupan gizi yang kurang optimal, baik sebelum maupun selama kehamilan. Hal ini dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah, gangguan pertumbuhan, beresiko mengalami stunting atau tinggi badan di bawah standar untuk usianya. Stunting berdampak jangka panjang dan perkembangan otak, kecerdasan, dan kesehatan anak. Jadi adik-adik sekalian, bahwa ketika kita melakukan pernikahan dini, tentu juga akan berdampak pada anak yang ada dalam kandungan. Artinya, besar kemungkinan bahwa anak atau calon anak yang ada dalam kandungan akan lahir secara stunting atau lahir risiko stunting. Poin yang ketiga atau dampak yang ketiga dari pernikahan dini yaitu pernikahan tidak harmonis. Artinya adik-adik sekalian bahwa pernikahan di usia dini sering dilandasi oleh paksaan, tradisi, tekanan sosial, bukan kesiapan emosional. Banyak atau marak terjadi bahwa pernikahan dini ini ada akibatnya, yaitu pernikahan tidak harmonis. Pasangan muda biasanya mereka belum matang dalam mengelola emosi, komunikasi, dan masalah rumah tangga, sehingga sering terjadi konflik dan hal ini beresiko menimbulkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Keempat, pendidikan terputus. Kita bisa melihat teman-teman kita yang sudah melakukan pernikahan dini. Otomatis mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka. Pendidikan terputus ini
kita bisa lihat pada banyaknya remaja yang harus berhenti sekolah setelah menikah. Mereka bertanggung jawab dalam rumah tangga, mengasuh anak, dan pernikahan ini menyebabkan terputusnya pendidikan, membatasi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga mempersulit perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Ironis, dan apakah kalian masih mau melakukan pernikahan dini? Poin yang terakhir, yaitu yang kelima, tentang tuntutan ekonomi. Pasangan yang menikah dini biasanya itu belum memiliki penghasilan tetap atau keterampilan kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada orang tua atau menambah beban ekonomi keluarga besar. Kesulitan ekonomi dapat memperburuk kualitas hidup termasuk dalam pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak. Jadi kakak mau tanya pada kalian, apakah kalian masih mau melakukan pernikahan dini? Pikir panjang dulu sebelum melakukan pernikahan. Kakak sudah memberitahu tentang dampak-dampak dari pernikahan dini tadi. Ada 5 poin penting dan kalian harus mengingat sebelum kalian terlibat dalam pernikahan dini itu. Dari dampak pernikahan dini tadi, kita akan melihat keuntungan kita ketika kita menunda pernikahan. Ada beberapa poin yang akan kakak sampaikan. Yang pertama itu, kesiapan fisik dan mental lebih matang. Menunda pernikahan hingga usia yang lebih dewasa memberi waktu bagi seseorang untuk mencapai kematangan tubuh dan pikiran. Secara fisik, organ reproduksi sudah berkembang sempurna sehingga kehamilan dan persalinan dapat berlangsung dengan resiko kesehatan yang lebih rendah. Tubuh yang sudah matang juga lebih siap menerima perubahan hormon selama kehamilan, sehingga menurun kemungkinan komplikasi seperti anemia, preeklamsia, atau kehamilan prematur. Sementara secara mental, individu lebih dewasa cenderung memiliki kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan yang bijak. Kematangan mental ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan, membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab, dan menghadapi tantangan rumah tangga tanpa mudah tertekan. Dengan kesiapan fisik dan mental yang matang, peluang membentuk keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera menjadi lebih besar. Poin kedua, ketika kita atau keuntungan menunda pernikahan, yang kedua itu kesempatan menyelesaikan pendidikan. Menunda pernikahan memberi ruang bagi remaja untuk fokus menuntaskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang yang diinginkan oleh remaja. Dengan menyelesaikan sekolah atau kuliah terlebih dahulu, seseorang memiliki bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan yang tuntas membuka peluang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak, sehingga di masa depan akan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Selain itu, pendidikan juga membentuk pola pikir yang lebih kritis, kemampuan mengambil keputusan, dan wawasan yang luas dalam mengasuh anak. Dengan kata lain adik-adik, menyelesaikan pendidikan sebelum menikah adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga generasi berikutnya. Yang ketiga, yaitu pengembangan diri. Menunda pernikahan memberi waktu yang lebih panjang untuk mengeksplorasi potensi diri, mengembangkan bakat, dan membangun keterampilan hidup. Seseorang dapat mengikuti berbagai pelatihan, organisasi, kegiatan sosial, atau pengalaman kerja yang memperluas wawasan dan memperkaya kemampuan.
Dengan fokus pada pengembangan diri, seseorang remaja dapat memiliki kesempatan untuk yang pertama itu memperluas kepercayaan diri dan kemandirian. Mereka lebih percaya diri dan lebih mandiri karena apa? Karena mereka sudah siap dalam melakukan pernikahan itu. Yang kedua, menetapkan tujuan hidup yang jelas. Tentu ketika kita menunda pernikahan, kita memiliki tujuan yang jelas. Oke, kita ke depannya mau bagaimana? Itulah salah satu poin yang paling penting ketika kita menunda pernikahan. Yang berikutnya itu memperluas jaringan pertemanan dan relasi profesional. Pertemanan kita lebih banyak dan relasi kita juga lebih luas ketika kita bisa menunda pernikahan. Pengembangan diri yang optimal sebelum menikah akan membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih matang, bijak, dan siap menghadapi tanggung jawab keluarga di masa depan. Hal berikut yang ingin kakak sampaikan yaitu tips supaya kita bisa menunda pernikahan atau cara supaya kita tidak terlibat dalam pernikahan dini. Kakak memberikan 4 poin penting dan yang pertama itu fokus pada sekolah atau pendidikan kalian. Memusatkan perhatian pada pendidikan adalah salah satu cara efektif untuk menunda pernikahan. Dengan memiliki tujuan yang jelas untuk menyelesaikan sekolah atau kuliah terlebih dahulu, remaja akan lebih termotivasi untuk menunda pernikahan sehingga meraih gelar atau keterampilan yang dibutuhkan. Aktivitas belajar yang padat seperti mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, ikut kegiatan ekstrakurikuler atau lomba akademik membantu mengisi waktu dengan kegiatan produktif sehingga pikiran tidak terfokus pada pernikahan. Dengan kata lain, kita harus bisa menyibukkan diri. Selain itu, dukungan dari keluarga dan guru untuk menjaga semangat belajar sangat penting bagi remaja agar tetap berorientasi pada masa depan. Dengan fokus pada pendidikan, remaja tidak hanya menunda pernikahan, tetapi juga membekali diri dengan ilmu, keterampilan, dan kesiapan akan membuat kehidupannya itu lebih stabil dan berkualitas di masa yang akan datang. Poin yang kedua yaitu mengembangkan diri dan keterampilan. Untuk menunda pernikahan dini, kalian bisa mengembangkan diri dan keterampilan atau menyibukkan diri kalian dengan mengeksplorasi dan mengembangkan hobi kalian. Salah satu cara efektif untuk menunda pernikahan adalah dengan aktif mengembangkan diri dan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan. Remaja dapat mengikuti pelatihan, kursus, organisasi, atau pada poin yang kakak jelaskan tadi yaitu mengembangkan hobi. Hobi kalian itu apa sih? Misalnya berolahraga, menulis, bernyanyi. Kalian bisa memanfaatkan hobi-hobi kalian untuk membuat kalian itu lebih sibuk dan tidak fokus pada pernikahan itu. Tips yang ketiga yaitu kalian bisa terlibat dalam organisasi atau komunitas. Bergabung dan aktif di organisasi sekolah atau komunitas lainnya itu seperti OMK dapat menjadi cara efektif untuk menunda pernikahan. Kegiatan organisasi mengajarkan kepemimpinan, kerja tim, manajemen waktu, serta kemampuan komunikasi. Selain itu, lingkungan yang positif dalam organisasi memberi dukungan moral dan motivasi untuk fokus pada tujuan seperti pendidikan dan karir. Aktivitas di organisasi dapat mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat, menghindari diri dari bosan atau pergaulan yang berisiko mendorong pernikahan dini. Melalui pengalaman berorganisasi, seseorang akan lebih terlatih menghadapi tantangan, memecahkan masalah, dan membangun jaringan relasi yang luas yang semuanya itu menjadi bekal berharga sebelum memasuki dunia pernikahan. Tips yang terakhir yaitu
Menjaga lingkungan pertemanan yang sehat. Lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan perilaku remaja. Dengan memiliki teman yang memiliki tujuan hidup positif, lebih fokus pada pendidikan, prestasi, dan mengembangkan keterampilan, seseorang akan terdorong untuk menunda pernikahan sehingga siap secara fisik, mental, dan juga ekonomi. Pertemanan yang sehat ditandai dengan saling mendukung dalam hal-hal bermanfaat, menghindari perilaku berisiko, dan memberikan motivasi untuk meraih cita-cita. Sebaliknya, pertemanan yang negatif dapat mendorong pada pergaulan bebas, putus sekolah, bahkan pernikahan dini. Dengan menjaga lingkungan pertemanan yang sehat, remaja memiliki energi dan waktu untuk mengembangkan diri, mencapai tujuan pendidikan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik sebelum memasuki pernikahan. Oke adik-adik, itulah beberapa poin penting yang kakak sampaikan pada sesi dampak-dampak pernikahan dini. Kakak sudah memberitahu apa itu pernikahan dini, resiko atau akibat kita terlibat dalam pernikahan dini, tips dan keuntungan kita menunda pernikahan. Seperti yang disampaikan pada bagian awal tadi, bahwa sebelum menikah dini, pikir panjang dulu untuk menikah, karena ada loh beberapa akibatnya. Jadi bagaimana? Kalian mau cepat menikah atau menunda pernikahan dulu? Sekian kelas kita pada hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.